Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Febri Suzani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 37 Pekanbaru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fiska Aryuni Eka Putri atau biasa dipanggil Bu Ayu. Ya, beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Assalamualaikum Bu Ayu. Salam Bu Febri. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah sangat baik Bu Febri. Alhamdulillah Bu Ayu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Ayu. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas dan sebelum kita melakukan supervisi kelas. Oke, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini mengadakan percakapan praobservasi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal. Nah, sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Ayu, ada beberapa nih pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan tujuan yang ingin saya capai nih Bu Febri ya, rancangan pembelajaran saya itu melalui proses berdiferensiasi pastinya Bu Febri ya, karena kan berdiferensiasi itu sangat bagus ya Bu Febri. Iya, betul Bu Ayu. Kemudian model pembelajaran saya tuh ya project based learning atau PBL. Terus tujuan pembelajaran saya itu Bu Febri ada dua. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi, kebetulan saya bahasa Indonesia, materi saya itu teks iklan dan slogan. Siswa itu mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan siswa mampu membedakan teks iklan dan poster saja. Oke, baik Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan? Area yang ingin saya capai, yang ingin saya lakukan itu ada dua Bu Febri aspeknya, ada pengetahuan, keterampilan. Nah, kalau misalnya pengetahuannya ini Bu Febri ada dua Bu Febri. Siswa mampu mengidentifikasi teks iklan dan slogan, berarti pengertiannya Bu Febri ya, ciri-cirinya. Kemudian siswa mampu membedakan antara iklan dan slogan, karena kan kalau misalnya kita secara kasat mata nih Bu Febri, iklan sama posternya hampir sama Bu Febri, dari bahasanya, persuasifnya ya Bu Febri. Tetapi perbedaannya kalau iklan tuh ada non komersial sama iklan komersial sama non komersial. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai di bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu ya? Oke, nah saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya, dari strateginya, dari model ataupun metode pembelajaran. Baik Bu Febri, strategi yang saya lakukan itu secara berdiferensiasi Bu Febri, karena saya kan berdiskusi nih nanti ujungnya mengelompokkan anak. Saya tuh mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesiapannya, tetapi tetap dalam lingkungan PSE. Pembelajaran sosial emosional ya Bu Ayu. Terus mode pembelajaran saya tuh tetap juga problem based learning. Oke, jadi rencana yang akan Ibu terapkan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ayu ya, kemudian menggunakan diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab ya Bu Ayu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Media pembelajaran saya itu Bu Febri, saya membuat ini loh Bu Febri, kartu kecil. Kartu kecil ya. Namanya tuh kartu teks iklan dan slogan. Teks iklan ISP, iklan slogan poster. Itu Bu Febri. Kemudian saya juga membuat poster. Poster besar ya, betul. Di dalam poster itu ada apa informasinya? Karena kita mengidentifikasi Bu Febri ya. Terus media yang saya buat lagi itu LKPD. Di dalam LKPD itu udah saya ada tujuan pembelajarannya, petunjuknya dan sebagainya Bu Febri. Kemudian laptop. Karena saya menggunakan Infocus yang sudah difasilitasi sekolah. Oke Bu Ayu, baik nih, mantap kali Bu Ayu nih persiapannya ya. Nah, kira-kira nih Bu Ayu, kapan nih kita mau lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa?
Kebetulan Bu Febri, saya hari Rabu itu masuk di kelas 85 jam ketiga keempat. Oke, Bu Ayu. Baik Bu Ayu, nanti di hari Rabu jam ketiga keempat ya Bu? Iya, jam ketiga keempat. Ayo, saya di kelas 85 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya. Oke. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu? Boleh. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh Bapak pengajar praktek. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran membuat media atau kemudian saya juga berusaha dari sekarang untuk menggunakan ilmu apa yang saya bisa. Alhamdulillah seperti itu. Oke, makasih banyak Bu Ayu. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan Pak observasi ini. Nah, sampai ketemu lagi di kegiatan observasi nantinya ya Bu Ayu ya di hari Rabu depan. Terima kasih Bu Ayu. Nah, baiklah, demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu dalam kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Sama Bu Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kelasnya? Apakah piket hari ini sudah dilaksanakan? Sudah. Yang piket hari Rabu sudah? Sudah. Ya kalau sudah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu nak ya. Ketua kelas siapkan. Siapkan, berdoa mulai. Ibu langsung absen nak ya. Sepertinya ada yang tidak hadir nih. Abelia, Aira, Anisha, Halimatus. Izin, ada suratnya? Dah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Bagaimana moodnya hari ini? Kalau baik, tolong semuanya seperti ini. Baik Bu, bilang. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus menyepakati kesepakatan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum. Apakah sudah kita mulai? Apakah sudah kita lakukan? Tertib selama belajar. Ya nak ya, tertib. Kemudian saling menghargai dan berkata sopan santun. Terus tidak membedakan teman dan saling membantu. Mengerjakan tugas tepat waktu, itu sangat paling penting. Dah, lanjut. Jika tidak memahami tugas yang diberikan, silakan tanya ke ibu, jangan meribut. Oke, bisa? Tujuan pembelajaran. Nih, anak ibu harus dapat mengidentifikasi apa materi kita hari ini? Slogan, iklan, dan poster dengan kreativitas melalui kelompok. Kelompok sudah ibu bentuk. Ya nak ya. Nih ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompoknya sudah ibu bentuk. Dah, kemudian ibu akan melakukan apersepsi. Sebelum ibu melakukan apersepsi, ibu ingin menanyakan dulu, apakah anak ibu tahu media sosial itu seperti apa? Siapa yang tahu? Contoh media sosial yang pertama? Gadget. Yang lain? Instagram. Bagus. Yang kedua? Apa itu WA?
WhatsApp. Lanjut, yang ketiga. TikTok. Paling jago tuh anak ibu TikTok. Paling suka tuh goyang-goyang TikTok. Cakep. Lanjut, apa lagi? Apakah anak ibu punya Facebook? Punya. Yang punya itu apa? Pasti untuk main-main game ya? Dah. Lanjut. Di rumah anak ibu, apakah punya televisi semua? Punya ya? Televisi di rumah anak ibu itu berbentuk bulat, love, peta, atau panjang? Dah. Di dalam televisi ditampilkan apakah ada sebuah iklan? Ada. Coba. Kalau misalnya ibu kasih contoh iklan. Sari roti. Itu iklan apa, Nak? Iklan menjual produk makanan. Oke, mantap. Lanjut. Ibu menampilkan sekolah sehat, prestasi meningkat. Ini iklan, slogan, atau poster? Sekolah sehat, prestasi meningkat. Slogan, iklan, poster. Wah, hebat ya anak ibu ya. Tahu ya arti slogan? Kalau slogan itu apa? Apa? Mengajak. Yang lain, slogan? Slogan itu adalah semboyan. Semboyan itu berupa nasihat. Oke, mantap. Dan gambar yang terakhir. Nih, ibu memiliki ada 2 gambar nih. Ini ibu yang buat loh. Kalian lihat ini gambarnya? Gambarnya lagi pusing, lagi nangis, sakit kepala ibu. Jaga kesehatan mental Anda. Selalu berpikir positif. Terbukalah pada seseorang. Kelola stres. Hargai diri sendiri. Nampak yang di belakang? Gambar ibu? Nampak? Ini berupa? Poster. Kenapa berupa poster? Kenapa berupa poster? Karena memiliki gambar dan kalimat. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Michelle. Mantap sekali. Dah. Lanjut. Sebelum lanjut pembelajaran, apakah anak ibu mau ice breaking? Mau ice breaking? Siapa yang bisa menebak gambar ibu? Ice breaking ya. Tandanya anak ibu hebat. Tebak gambar yuk. Apa itu? Kalau dari ekornya gambar apa? Gajah. Jadi ini hewan? Gajah. Betul. Hewan gajah? Yakin? Kucing. Gorila. Monyet, gorila. Singa, gajah berbadan kucing. Baik-baik dulu, Nak. Ini ekornya besar kecil? Gajah, ekornya besar kecil. Badannya? Badannya besar. Kita lihat mukanya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ini gajah berkepala bebek. Lanjut. Tebak huruf. Huruf apa yang hilang? S. Lagu? Huruf? Huruf sayang. Kalau ada kata sayang baru memanglah anak ibu nih ya. Dah. Siap kita untuk belajar? Siap. Udah mulai? Sekarang kita melakukan ayo berkelompok. Ibu sudah membentuk sebuah kelompok anak ibu yang cerdas, yang hebat. Setiap kelompok memiliki karakternya masing-masing. Dah. Langkah pembelajaran. Yang pertama, anak ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti anak ibu tebak itu sebuah video iklan, poster, atau slogan. Dah.
udah mulai haus. Sek aja kan. Loading dulu. Mau di dalam atau di luar? Dah, iklan tersebut adalah iklan. Minumnya Iklan apa? Ulang dia. Iklan tersebut adalah iklan? Iklan? Kalau iklan komersial itu iklan apa, Nak? Yang menawarkan sebuah barang atau jasa. Itu barang apa? Itu barang atau produk? Produk itu sebuah mie. Apa yang dijual? Teh pucuk. Lanjut. Ini sebuah non komersial atau komersial? Non komersial, iklan layanan masyarakat tentang imunisasi nasional. Dah, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Yang bisa baca perbedaan dari iklan komersial dan non komersial, tinggal dibaca aja. Ayo, siapa yang mau baca? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau baca? Oke, Felicia. Iklan komersial dulu, Nak, baca. Iklan komersial itu mengandung menjual produk berupa minuman teh pucuk. Sedangkan iklan non komersial ialah iklan yang berisi pesan sosial agar masyarakat paham terhadap isu-isu tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk Felis. Dah, sekarang Ibu memiliki LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ya, ini kerjanya per kelompok, tetapi diisinya per individu. Di dalam LKPD ini, Nak, sudah terdapat tujuannya, kemudian materinya, tata caranya. Jadi anak Ibu tinggal mengisi di kolom yang sudah tertera di sini. Ya, oke. Ibu bagikan dulu. Gimana, masih semangat belajarnya? Keluarkan penanya, kemudian isi namanya, kelas, dan segala macam, nama kelompok, terus diisi masing-masing. Jika anak Ibu kurang paham, boleh tanya sama Ibu. Isi, Nak. Paham? Paham, Bu. Nih, diisi di sini. Tunggu nih. Soalnya di sini. Ini juga isi. Ini kasih ke teman kelompoknya. Ini kan ada tiga nih. Soal 1, soal 2, soal 3. Nih, kasih ke Felix 1 lembar, kasih ke Pena 1 lembar. Gitu. Ini slogan atau poster? Slogan, bagus. Jadi jawabannya slogan. Informasinya apa? Tentang apa? Sekarang kita mulai presentasi ke depan. Silakan kelompok Michelle maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi slogan, poster, dan iklan. Sebelumnya, perkenalkan dari kami kelompok 3 yang beranggotakan Jessica Meila Yunizar, Michelia Syafitri, Keiza Ananta, dan Ihsan Mahendra. Kami akan menerangkan sedikit materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Dari beberapa soal yang sudah ditampilkan oleh Bu Ayu, kita dapat menjawab soalan tersebut. Pada lembar pertama, kita dapat menemukan bahwa di sini adalah sebuah poster yang berbunyikan stop bullying. Bullying sendiri adalah tindakan mengganggu, mengusik, menyakiti orang lain secara fisik atau psikis, dan tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Kita dapat menyimpulkan bahwa jenis gambar teks di samping adalah poster.
Dan informasi yang ditemukan mengenai pentingnya menghindari bullying dan perundungan karena dapat menghancurkan fisik dan psikis. Kemudian pada lembar kedua, kita sama-sama bisa melihat bahwa ini termasuk salah satu semboyan yang berbunyikan pasti bisa, adalah suara dari hati, yang menandakan kamu yakin dengan diri sendiri. Jenis gambar teks di samping adalah teks slogan karena dapat mempengaruhi prinsip hidup kita masing-masing. Informasi yang dapat ditemukan yaitu mengingatkan kita bahwa kita harus yakin dengan kemampuan diri sendiri agar kita bisa melewati segala rintangan dan rintangan. Pada lembar terakhir, kita dapat menemukan gambar Yakult yang merupakan iklan komersial. Iklan komersial sendiri merupakan iklan yang mengandung penawaran suatu barang atau jasa dengan didukung oleh gambar di dalamnya. Informasi yang ditemukan yaitu menawarkan produk minuman berupa Yakult dengan menyertakan segala keunggulan produk dan deskripsi produk. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa Yakult merupakan sebuah produk susu berwarna persik yang setiap botolnya mengandung 65 ml air serta mengandung bakteri Lactobacillus yang dapat bermanfaat bagi sistem pencernaan kita. Di dalam jantung memiliki katup, di dalam air memiliki ikan. Sebelum presentasi ini ditutup, bagi yang mau bertanya kami persilahkan. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Oke. Ya. Perkenalkan namanya dari kelompok 1. Apa pertanyaannya? Perkenalkan, saya Felicia Geraldine, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Mengapa bisa Anda katakan bahwa nomor 1 ialah poster? Karena itu mengandung sebuah gambar dan kalimat yang pastinya bersifat membujuk serta merayu agar membeli produk tersebut. Oke, mantap sekali. Ada lagi yang mau bertanya, Nak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Erza Alif. Saya ingin bertanya, apakah gambar nomor 2 itu termasuk semboyan? Iya, karena slogan adalah nama lain dari semboyan yang pastinya mempengaruhi prinsip diri kita. Terima kasih. Oke, good. Dah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Michel. Dah, sepertinya nggak perlu Ibu terlalu jelas banyak ya, karena Michel udah menjelaskan seluruhnya dengan terperinci. Oke, silakan duduk. Mantap sekali. Sekian presentasi dari kami. Apalagi pantunnya ya, Cel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Felicia, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar yang pertama terdapat poster stop bullying. Jenis gambar ini adalah poster. Informasi apa yang terkandung dalam gambar tersebut ialah stop bullying atau hentikan perundungan karena dapat mengusik atau menyakiti orang lain. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Aliando. Jenis gambar pertanyaan ini. Ada slogan, informasi apa yang terkandung dalam gambar tersebut? Kita pasti bisa kalau berusaha. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. ayo. Oke, Michel, boleh. Bertanya kepada kelompok 2, mengapa pada soal nomor 3 disebut sebagai iklan? Mengapa soal nomor 3, gambar nomor 3 disebut dengan iklan? Karena menawarkan suatu produk atau barang yang dijual. oke, mantap. Apa yang dijual? Produk Yakult. Produk Yakult. Yakult. Mantap. Tepuk tangan dulu. Dah, silakan duduk. Ibu akan menjelaskan bahwa di dalam, buka dulu LKPD yang gambar nomor pertama. Gambar pertama dibuka dulu. Nah, dibuka dulu, Nak, ya. Dibuka. Anak Ibu, adakah yang menjawab iklan? Angkat tangan. Ada? Wih, hebat sekali anak Ibu. Ternyata udah tahu semua. Apa jawaban yang pertama? Poster. Nah, di dalam poster itu ada bahasa persuasif dan Non persuasif. imperatif. Kalau persuasif apa? Membujuk, mengajak. Contoh kata mengajak. Ayolah. Kalau membujuk, Mari. mohon, mari, dan segala macam. Di dalam poster tersebut, kata mana atau kalimat mana yang merupakan imperasi atau persuasif? Bagus sekali, Felis. Kata stop. Itu mengajak atau memujuk? Membujuk. Di dalam informasi tersebut membujuk agar supaya kita tidak Bullying. Apa itu bullying, Nak? Perundungan. Perundungan. Apa itu perundungan? Sesuatu yang mengganggu, mengusik seseorang.
Nomor 2. Coba baca. Diki, slogan nomor 2 Ki, baca Ki. Bisa adalah suara dari hati yang menandakan kamu yakin dengan diri sendiri. Oke, mantap. Itu ada berupa slogan. Kenapa anak ibu menjawab slogan? Karena mengandung semboyan yang dapat mempengaruhi prinsip hidup. Apa itu semboyan? Nasihat. Apa nasihat yang terkandung di dalam slogan tersebut? Percaya diri, yakin. Mantap sekali. Percaya diri dan yakin kepada diri sendiri. Lihat di papan tulis. Contoh gambar teks apa ini? Sebelum itu ini gambar apa nak? Rusanya sedang apa? Makan apa? Rumput. Sebelahnya? Berang-berang makan? Sayuran? Kayu. Yang di atas? Monyetnya lagi apa itu? Yang pertama, gambar begadang bikin rugi, tidur cukup bikin happy. Itu termasuk poster. Kenapa poster? Memiliki gambar. Habis itu kata. Bagaimana kata mengajaknya? Tidur cukup bikin happy. Siapa anak ibu yang suka begadang karena bermain Mobile Legends? Budayakan membaca walau sebentar. Slogan tentang budaya membaca walaupun sebentar bisa memiliki wawasan banyak. Mantap sekali Reza. Tepuk tangan untuk Reza. Apakah mau ice breaking? Tepuk tunggal. Oke, ibu ada spidol nih. Anak ibu spidolnya gini berarti badannya harus tegap. Dah, ikuti arah spidol. Kalau misalnya gini, ikuti spidol ajaib ibu. Tepuk tangan dulu. Kita kembali yang tadi. Masih ingat gambar yang ini kan? Tadi? Nah, tuh ibu besarkan. Jelas? Jelas kupu-kupunya? Jelas? Informasi apakah yang terdapat pada gambar tersebut? Siapa bisa angkat tangan? Masih semangat? Masih. Tepuk tunggal. Tepuk Pancasila. Tiga ya? 4 5. Oke, lanjut. Informasi apa pada gambar tersebut? Oke, Jessica, good. Yang pertama mengajak kita untuk berhenti begadang. Kedua menasihati kita untuk membaca. Membudayakan Membaca walau hanya sebentar. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk Jessica. Hebat anak ibu semua. Yang pertama, silakan Reza. Mengajak untuk tidak begadang. Begadang itu apa? Begadang bikin rugi. Begadang itu apa arti begadang? Begadang tidur malam. Tidur tidak tepat waktu. Bagus. Budayakan membaca walau hanya sebentar Agar memperluas wawasan. kan mantap ibu kan? Betul kan? Tepuk tangan dulu. Sekarang kita kembali ke simpulan materi hari ini. Materi hari ini tentang apa nak? Slogan, iklan, dan poster. Siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan slogan dulu? Suatu kalimat yang memengaruhi prinsip hidup dalam bentuk himbauan atau kata lainnya semboyan. Mantap sekali. Jadi slogan adalah himbauan dalam bentuk
prinsip hidup Prinsip hidup dan bentuk semboyan. semboyan. Oke, mantap. Yang kedua, iklan. Mantap sekali, Keza. Oke, good. Suatu media promosi yang memiliki gambar dan tulisan yang bertujuan untuk menarik perhatian. Suatu media Promosi yang memiliki gambar dan tulisan yang bertujuan untuk menarik perhatian. Oke, mantap sekali. Sedangkan iklan komersial atau non komersial sekaligus dua. Iklan layanan masyarakat. Bagus. Lanjut. Komersial ya, Menjual suatu jual satu produk. produk. Jadi perbedaan komersial dan non komersial? Kalau komersial, Menjual suatu produk. sedangkan non komersial? Layanan masyarakat. Oke, mantap. Dan yang terakhir, poster. Poster adalah sebuah media pemberitahuan yang memiliki gambar yang mencolok dan memiliki kalimat ajakan ataupun bujukan. Oke, poster memiliki kata ajakan Membujuk. dan membujuk. Siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi kita hari ini? Slogan adalah suatu kalimat yang memengaruhi prinsip hidup dalam himbauan atau semboyan. Poster adalah sebuah media pemberitahuan yang memiliki gambar yang mencolok dan memiliki kalimat ajakan ataupun bujukan. Dan yang terakhir ialah iklan. Iklan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial ialah sebuah media yang memberikan informasi, penawaran barang atau jasa yang mengandung kesan atau tujuan. Oke. Sedangkan iklan non komersial ialah sebuah media informasi lingkungan sosial dan budaya dalam bentuk pesan. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Felis. Dah. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah mengerti perbedaan antara iklan, slogan, dan poster? Benar sudah? Yakin? Kalau misalnya anak ibu sudah paham, tolong kasih ini dong sama ibu. Apakah anak ibu sudah paham? Sudah mengerti? Tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Dah, sekarang buka buku latihan. Ibu menampilkan soal formatif. Nampak nak? Catat dulu. Kerjakan ya, per individu. Catat soalnya, langsung jawab. Siap tidak siap dikumpulkan. Kenapa? Kenapa tuh? Nomor berapa? Nomor 1 bukan ngerti. Apa pesan utama dari iklan slogan tersebut? Yang tadi, yang begadang tuh. Ibu keluarkan lagi gambarnya. Lupa ya? Pesan utama. Yang tadi yang ibu bahas, yang kita bahas adalah informasi. Yang ini pesan utama. Kumpulkan per kelompok. Per kelompok. Ya nak ya. Kumpulkan per kelompok. Sudah? Semangat? Kita ice breaking lagi yuk. Ice breaking ibu 3 tang. Tang itu apa nak? Tangan, tangga. Tangga, tangga, tangan, dan tangkap. Kalau misalnya ibu bilang tangga, anak ibu kayak gini. Ya, kalau misalnya ada ibu bilang tangga, anak ibu bilang seperti ini. Kalau tangan seperti ini. Kalau tangkap seperti ini. Berarti megang temannya ya. Siapa yang kena tangannya, maka maju ke depan kita suruh nyanyi. Iya. Maju ke depan kita suruh bernyanyi. Bisa? Yuk kita pemanasan dulu, pemanasan. Tangga. Abel sini, Bel. Hai, tangga. Abel bu, Abel itu. Nah, sabda. Tangga. 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 Pandang temannya. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Siapa yang dapat? Ayo. Nah, sabda kena nih. Dah. Tangga. 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 Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangan.
sekarang Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya dan penugasan yang akan datang. Dah, dengarkan Ibu Naya. Anak Ibu cari di rumah masing-masing. Anak Ibu silakan tonton TV. Cari iklan tentang menjual sebuah produk. Kemudian di foto iklan tersebut. Berarti kalau di foto ada sekalian TV-nya ya. Nampak TV-nya ya, karena TV adalah berupa media cetak atau media elektronik. Media elektronik. Dah, cari sebanyak berapa nak? 3 buah. Dah, 3 buah. Besok anak Ibu membawa buku gambar. Dah, buku gambar yang berukuran A4. Kita besok menggambar slogan, iklan, dan poster. Apa yang dibawa? Buku gambar dan pensil warna. Ketua kelas siapkan. Siap. Ucapkan hamdalah. Selesai sudah materi kita hari ini. Semoga anak Ibu berkah, semoga anak Ibu sukses di masa depan. Amin. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Febri Sultan LSPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 37. Saya masih ditemani oleh Ibu Rizka Aryuni Eka Putri sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan seperti saat ini. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Reki Dolomini selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak Reki. Assalamualaikum Bu Ayu. Apa kabarnya hari ini Pak, Ibu? Alhamdulillah ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah diberlangsung? Alhamdulillah, awal-awalnya masih grogi ya Bu Febri. Iya. Apalagi anak kan kaget ya, kok ada dulu ya di depan, gitu kan, di belakang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kemarin itu, jadi saya nggak grogi lagi. Alhamdulillah ya Bu Ayu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu Ayu area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, terus bagaimana langkah-langkah tahapan atau yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tahapan yang sudah saya lakukan di dalam kelas itu ya namanya seorang guru Bu Febri tidak jauh dari modul, kemudian dilanjutkan dengan KKPD ya. Nah, sedangkan beberapa aspek yang harus saya sampai ke tujuannya itu ada pengetahuan dan keterampilan Bu Febri. Kalau pengetahuannya itu siswa kemarin itu mampu mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster ya Bu Febri ya dalam secara bahasanya. Nah, kalau misalnya keterampilan, itu siswa itu dalam berkomunikasi dan berbicara, berdiskusi kemarin. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah, kalau menurut saya sih, menurut saya Bu Febri ya, berjalan dengan lancar. Tetapi di dalam saya melihat kondisi kemarin itu karena ada yang kurang. Oh begitu, baik. Berarti sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan sesuai dengan yang Ibu inginkan ya Bu, tapi masih ada kekurangan. Oke, nah menurut Ibu apa sih kekurangan yang mungkin yang atau kendala yang mungkin Ibu temui gitu di dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan yang saya temui itu pas ketika membagi kelompok ya Bu Febri ya, karena kan siswa kita tuh jumlahnya ganjil. Kalau misalnya jumlah ganjil pun pembagian kelompok pasti dalam setiap kelompok ada yang lebih siswanya Bu Febri. Nah, siswa yang lebih ini biasanya lebih aktif, lebih ribut, karena kan mereka lebih ramai ya Bu Febri ya. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya lebih untuk mempaskan jumlahnya agar tidak ada siswa yang mengganggu dengan siswa yang lain. Oke, berarti masih ada beberapa siswa yang mungkin teman atau
Mungkin ada juga yang terlalu pendiam, mungkin ya Bu Ayu yang kurang aktif. Gitu. Mengapa kira-kira hal itu terjadi? Apakah penyebabnya mereka bisa mengganggu teman atau ternyata tidak aktif dalam pembelajaran? Dalam pembagiannya mungkin saya terlalu banyak dalam satu kelompok itu banyak jumlahnya kali ya. Kemarin itu satu kelompok itu sekitar 5 orang. Nah aturannya kan 4 ya. Iya. Lebih bagus 4 ya. Tetapi kalau misalnya 4 nanti jumlah kelompoknya banyak waktu kita nggak cukup untuk presentasi. Nah mungkin pas selanjutnya saya akan mempaskan ya kali berapa jumlahnya, berapa waktunya untuk penting anak nyaman. Terus kemudian saya mungkin gaya belajarnya cuma satu model kali ya, satu model itu untuk seluruh siswa. Sementara ada siswa yang visual, ada siswa yang audio. Insya Allah kedepannya saya akan memperbaiki. Baik. Jadi itu rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan lagi dengan kenyamanan siswa gitu, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Mungkin ada yang menggunakan gaya belajar auditori, visual, atau mungkin statik, akan disesuaikan lagi lah dengan keadaan siswa, begitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang kemarin ya Bu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu laksanakan perubahan tersebut? Perubahan tersebut kayaknya tidak bisa bilang cepat ya Bu Febri ya. Mohon maaf ini Bu Febri. Tapi insya Allah saya akan melakukannya dengan cepat. Nanti saya kabari Bu Febri. Oke, siap. Jadi karena memang kita udah akhir mau dekat ujian ya Bu Ayu ya. Paling mungkin awal semester depan lah berarti kita dipraktekkan ya Bu Ayu. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya dapat terwujud dan direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Rifki Zulmi sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Ibu. Selamat pagi ya, segala penyataan yang saya lihat dalam proses observasi dalam pasca observasi dan Pak Rifki juga saya lihat dari video praktis itu sudah mengenai dengan aspek nilai yang kita perhatikan itu sama konversi. Pertama kali kita lihat teman-teman yang setara, proses praktik dan masalah pensi. Memang tadi juga di akhir ibu sudah masalah pensi di bagian yang paling penting berkaitan dengan kesibukan dan berkaitan untuk observasi. Nah, sudah sangat baik Ibu ya saat sudah mulai prinsip dan kesimpulan sendiri berdasarkan penelitian. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas umpan balik serta tanggapannya terkait dengan percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai kita lakukan, mulai dari percakapan praobservasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Rifki Zulmi, kemudian kepada Bu Ayu, terima kasih juga ya. Dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.